Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Pak Istro selaku dosen pembimbing yaitu psikologi agama, dan yang saya cinta dan yang saya sayangi yaitu teman-temanku yang sudah menonton video ini, dan juga teman-teman seperjuangan STIT Muhammadiyah Lumajang. Nah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, yaitu tentang psikologi agama, indikator kematangan keberagamaan dan manifestasinya. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang psikologi agama dengan judul yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tentang indikator kematangan keberagamaan dan manifestasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini memiliki suatu perkembangan, di mana ada perkembangan jasmani dan juga ada perkembangan rohani. Nah, di sini kita dapat mengukur suatu perkembangan, yaitu dilihat dari tingkat kedewasaan, dan juga ada perkembangan rohani, yaitu berdasarkan tingkat kemampuan dan juga kematangan. Nah, apa yang dimaksud dengan kematangan dalam beragama? Kematangan beragama ini yaitu bahwa kita dapat mampu mengenali atau memahami tentang suatu nilai-nilai agama yang terdapat dalam nilai luhur, dan juga kita dapat nilai-nilai tersebut kita dijadikan suatu sikap dan juga tingkah laku sebagai suatu bentuk cerminan agama kita. Nah, seperti itu menurut saya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan dalam beragama. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor interns dan juga ada faktor externs. Nah, kedua faktor ini, yang pertama itu saya jelaskan secara singkatnya, yaitu ada faktor intern. Ini berdasarkan subjeknya, manusia, jelas manusia, yaitu subjek menjadi suatu subjek, yaitu dimana ada kondisi mental dan juga ada kemampuan mental, ada kondisi fisiknya juga, dan juga ada koordinator motoriknya. Dan yang kedua yaitu ada faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini dimana berdasarkan suatu objeknya ini lingkungan. Nah, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan kebudayaan. Maksud dari lingkungan kebudayaan ini yaitu seperti suatu tempat di mana orang itu dilahirkan atau di mana orang itu dibesarkan. Seperti ya lingkungan kita sendiri, di mana kita dilahirkan, di mana tempat kita berasal, itu penting dalam perkembangan kita. Nah, selanjutnya yaitu tentang sikap atau perilaku keberagamaan. Nah, di mana semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan suatu nilai dan juga sikap atau kewajiban norma atau kewajiban nilai, dan juga suatu ajaran-ajaran kebaikan dan juga ajaran-ajaran kebenaran yang bersifat horizontal dan juga yang bersifat vertikal, dimana ini berkaitan dengan hubungan kita kepada manusia bagaimana, hubungan kita kepada Allah gimana, atau disebut dengan hablum minallah hablum minan nas. Nah, di sini juga ada 5 macam dimensi dalam kematangan beragama. Yang pertama ada keyakinan. Kita harus memiliki suatu keteguhan, yaitu suatu keyakinan. Dan yang kedua ada praktek suatu ibadah kita, praktek suatu kebaikan kita, dan juga ada penghayatan yang ketiga. Dan yang keempat ada pengetahuan, dan yang kelima ada pengalaman. Nah, itu kiranya 5 macam dari kematangan dalam beragama. Nah, 5 macam
dari dimensi kematangan keberagamaan ini maksudnya itu berkaitan dengan suatu iman dan juga berdasarkan amal dan berdasarkan ilmu. Terus selanjutnya tentang manifestasi kematangan beragama dalam kehidupan keberagamaan. Nah, di sini dimana kita dapat mengukurnya, yaitu dari suatu nilai akidah dan juga nilai ibadah, ada juga nilai akhlak kita kepada sekitar kita. Dan di situ kita dapat menilainya dari dari suatu kegiatan atau suatu pelaksanaan dalam ibadah, baik itu akhlak dan juga baik itu akidah. Rutinitas kita bagaimana, perilaku kita bagaimana, interaksi kita bagaimana, dan juga perkembangan kita di lingkungan itu bagaimana. Rutinitas kita bagaimana, apakah sudah baik atau masih sedang-sedang saja, atau sudah sempurna atau yang lainnya. Mungkin kalian bisa menilai diri sendiri dan juga bisa menerima nilai dari masyarakat sekitar. Kita harus mendengarkan berbagai kritikan dari di luar sana, baik itu dalam diri kita sendiri, karena begitu sangat pentingnya bagi diri kita sendiri untuk menghadapi proses perkembangan kedewasaan kita, bagaimana kita menyerapnya dan bagaimana kita mengambil suatu hikmahnya bagaimana. Dan di situ juga nilai-nilai tersebut kita jadikan suatu patokan kita, dimana di dalam nilai akidah, di nilai akhlak, terus ada juga nilai akidah kita. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mazmumah dan juga akhlak mahmudah. Nah, akhlak mahmudah ini yaitu dimana kita memiliki sikap, memiliki etika, dan juga memiliki suatu perilaku yang baik, memiliki suatu nilai, bagaimana kita menyikapi suatu hal itu bagaimana. Dan juga ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini kebalikannya, yaitu kita tidak patuh kepada orang tua, kita tidak patuh kepada guru, kita tidak patuh kepada kedua orang tua, kita membantah dan juga tidak menghormatinya. Sedangkan mahmudah ini yaitu kita menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati semua orang tua, meskipun kita tidak salah, tetapi ada orang yang menegurnya, kita terima saja, kita kita jalani saja, kita dengarkan saja, kita ambil ilmunya dari orang tersebut. Mungkin saja orang tersebut ada benarnya dan mungkin kita salah untuk menyikapi suatu hal. Nah, tapi menurut kita itu benar. Dan kalau seperti kondisi seperti itu, kita lebih baik menerima daripada berselisih, tidak berujung pada penyelesaian. Yang penting kita menjalaninya dengan kebaikan, tanpa ada suatu hal-hal yang tidak baik. Mungkin sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kekurangan ya. Karena saya masih tahap proses belajar dan juga saya meminta suatu kritikan dan juga teguran yang membangun agar kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.